Kalau anak-anak Bojonegoro sendiri sudah mengikuti pertandingan kickboxing udah mulai 2020-an, Mas. Di Bojonegoro kita bentuk kepengurusan kickboxing karena mayoritas anak-anak Bojonegoro ternyata banyak yang ikut itu, tapi ikut belum ada wadahnya. Luar daerah di Bojonegoro belum ada wadahnya. Pertama 2021 itu nekat, padahal cabur belum ada. Harusnya kalau ke Juprov itu berangkatnya lewat cabur. dari KONI toh, dari caburnya. Struktur kepengurusan itu sudah disetujui provinsi juga, sudah saya serahkan di KONI, tapi dalam hal ini KONI sendiri belum memutuskan, belum mengakui kickboxing Bojonegoro ini ada. Dari KONI jawabannya KONI nanti tunggu rapat. Dulu belum ada wadahnya, itu apa-apa sendiri. Untuk keberangkatan apa-apa akomodasi sendiri. Sekarang lebih mudah. Teman-teman atlet nih, kenapa ingin masuk di kickboxing? Nah, halo Sobat Radar, kembali lagi di podcast Radar Bojonegoro bersama saya Irfan Rama. Kali ini kita lagi bersama teman-teman dari Kickboxing Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Bersama Bapak Ketua ini. Iya. Mas Wawan, Bapak atau Mas ini saya? Mas biasa. Mas Wawan sebagai Ketua Kickboxing Indonesia Bojonegoro. Kita mau ngulik-ngulik terkait kickboxing di Bojonegoro seperti apa sih gitu. Langsung saja nih kita tanya. Sebelumnya aku mau tanya nih. Kickboxing tuh apa sih, dan perbedaan dengan olahraga kontak fisik lain tuh seperti apa? Mungkin bisa dijawab, boleh Ketua, boleh Mas Pelatih nih. Izin jawab Pak Ketua. Jawab dari pertanyaan dari Mas Irfan. Kickboxing Bojonegoro. Kickboxing untuk cabur bela diri kickboxing itu adalah seni olahraga yang simple sebenarnya, hanya untuk striking, stand up, menggunakan serangan, pukulan, dan tendangan. Ada beberapa kategori di kickboxing sendiri. Ada di pertandingan di tatami dan di ring spot. Dan beberapa jenis kategori lainnya. Bedanya tatami sama ring sport apa, Mas? Untuk pertandingan tatami dan ring spot, kategori di tatami sendiri ada musical form, ada kick leg, dan point fighting. Sementara di ring spotnya itu yang agak keras ya, ya agak keras. Itu boleh full power. Siap. Kalau yang tatami tadi nggak boleh full power, kalau di yang ring spot boleh full power. Ada kategori low kick, serangan nendang lutut, terus ada lagi di full kontak, sama yang di K1 yang boleh serangan pakai lutut. Ngeri. Cukup keras juga nih kickboxing ya. Kalau kickboxing masuk Bojonegoro sendiri mulai kapan sih, Mas? Sudah lama atau baru-baru nih? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih kickboxing di Bojonegoro seperti apa. Kalau anak-anak Bojonegoro sendiri sudah mengikuti pertandingan kickboxing udah mulai 2020-an, Mas. 2020 sudah di luar mulai. Jatim sendiri pun sudah ikut. Ya, saya sendiri. Saya juga 2020 saya sudah ikut pertandingan di Karanganyar. Terus 2021-nya nekat juga untuk beberapa teman-teman dari Bojonegoro berangkat ke Juprov di Jatim di Gedung Jakartika Surabaya. Terus sampai sekarang ini tetap jalan, tambah banyak temennya juga. Siap. Jadi jenengan ini angkatan pertama istilahnya. Seniornya kickboxing Bojonegoro gitu ya. Kalau untuk kepengurusannya nih Pak Ketua, mulai kapan nih mulai ada? Ya, jadi dengan melihat kondisi seperti ini, karena kita melihatnya banyak anak-anak Bojonegoro ini yang berlatih bertanding di kickboxing, tapi saya melihatnya karena juga banyak juga yang ikut di kabupaten lain. Jadi dengan situasi kondisi seperti itu, ya ini harus Kabupaten Bojonegoro sendiri juga harus memberikan wadah itu semua. Pada saat itu Mas Indra dan kawan-kawan menemui saya, yang prinsipnya pada intinya saya sampaikan, kalau semua teman-teman yang ada di luar daerah, utamanya anak-anak asal Bojonegoro yang ada di luar daerah mau kembali, saya mau untuk menjadi ketuanya kickboxing. Karena saya melihatnya seperti Mas Indra ini dulu ikut Jepara ya. Jepara, tapi pemesan latihan di Sragen. Jepara. Terus Mas Afif ini ikut Kudus. Bahkan Mas Afif ini juga ikut Porprov Jateng sudah. Medali perunggu. Dapat medali juga di sana. Kickboxing juga. Makanya dengan kondisi seperti itu, saya tarik ke Bojonegoro semua. Ayo di Bojonegoro kita bentuk kepengurusan kickboxing, karena mayoritas anak-anak Bojonegoro ternyata banyak yang ikut itu, tapi
ikut Belum ada wadahnya, donor darah di Bojonegoro belum ada wadahnya. Siap. Untuk membentuk kepengurusan sendiri ada kendala, ada kesulitan di sana atau mungkin mudah saja dari kickboxing Pengprov istilahnya gitu? Ya, jadi kita sendiri di dalam membentuk kepengurusan ini kita mendapatkan arahan dari Ketua Kickboxing Jawa Timur, Mas Wira, yang saat itu memberikan masukan-masukan, arahan-arahan. Akhirnya dari teman-teman kickboxing sendiri juga mengurus persyaratan-persyaratan semuanya, akhirnya di Bojonegoro terbentuk. Nah, sampai hari ini pun struktur kepengurusan itu sudah disetujui provinsi juga, sudah saya serahkan di KONI, tapi dalam hal ini KONI sendiri belum memutuskan, belum mengakui kickboxing Bojonegoro ini ada. Makanya tapi nggak apa-apa, artinya setiap kali ada event-event yang ada di luar daerah, utamanya kemarin ada di Ngawi, di Madiun, ya anak-anak ini untuk menambah pengalaman, untuk menambah jam terbang, ya kita berangkatkan untuk itu semua. Pakai uang pribadi berarti nih? Belum dapat tiba soalnya. Setelah adanya pengurusan nih, perkembangan kickboxing di Bojonegoro seperti apa? Apakah semakin pesat, semakin banyak atlet, atau mungkin lebih terarah ini juga? Jadi gini, jadi orientasi saya awal ini kan satu juga karena di PON, di Porprov ini kan cabang olahraga ini kan dipertandingkan. Kita juga harus mempersiapkan itu semua. Yang kedua, kita memberikan wadah kepada anak-anak, utamanya anak-anak ini yang ya nyun sewu. Selama ini Bojonegoro itu sering adanya tawuran-tawuran. Ayo, kita berikan wadah itu semua. Kalau memang mau tawuran, mau gelut, jangan nengduring. Oh siap. Nah, kan seperti itu, nengduring. Nah, tapi dengan situasi kondisi seperti ini, kita juga ingin menunjukkan kepada masyarakat Bojonegoro bahwa kickboxing di Bojonegoro ini berprestasi. Nah, artinya kita tunjukkan pada saat kejuaraan di Ngawi, kita tunjukkan di kejuaraan di Madiun. Makanya dari sini, ayo kita bersama-sama, ini tidak melulu satu kelompok, satu apa ya. Ibarat kalau ada masyarakat yang pengen untuk berlatih di kickboxing, ayo monggo kita akomodir, kita terima terbuka sepanjang semua itu memenuhi aturan-aturan yang diterapkan di dalam kickboxing di Bojonegoro. Siap. Untuk saat ini sudah berapa atlet nih yang berprestasi lah di kickboxing Bojonegoro? Mungkin Mas Indra, Mas pelatih? Ya, pelatih belum resmi nih. Belum ngambil lisensi berarti, Mas? Pelatihan sudah pernah, cuma kalau di kickboxing Bojonegoro kan muskapnya kan baru bulan Februari kemarin, Mas, belum diakui di KONI juga. Siap. Ya, untuk beberapa atlet yang sudah berprestasi di Bojonegoro ada lebih dari 10-an atlet. Mulai yang dari usia junior, senior, yang kategori di tatami, di ring spot, ada beberapa atlet dari Bojonegoro sendiri yang bisa berprestasi tingkat provinsi sampai nasional, sampai profesional juga. Profesional sudah ada. Berarti potensi kickboxing Bojonegoro luar biasa juga nih. Tepuk tangan. Dengan adanya wadah nih buat teman-teman atlet nih, aku mau tanya teman-teman atlet, gimana sih pendapat komentarnya dari teman-teman atlet nih? Akhirnya ada wadah di kepengurusan kickboxing Bojonegoro. Gimana, Mas Afif? Ya mungkin memudahkan untuk akomodasi dan lainnya. Kan dulu belum ada wadahnya, itu apa-apa sendiri. Untuk keberangkatan apa-apa akomodasi sendiri. Sekarang lebih mudah. Lebih ada support lah ya, dukungan dari orang-orang di sekitar lah kalau ada itu ya. Kalau klub atau sasana nih untuk kickboxing apa sebutannya? Camp. Berapa camp nih yang udah masuk di kepengurusan kickboxing Indonesia Bojonegoro? Camp yang sudah sementara yang sudah nyambung di KBI ada sekitar 4 camp, Mas. Ada Andang Macan Bojonegoro, ada North Fighting Camp, ada Ikip Fighting Academy, ada Bojonegoro Fighting Camp, juga itu, Mas. Jadi ini basicnya apa nih teman-teman di camp-camp ini? Kayaknya ada di Ikip kan juga, apakah mahasiswa atau mungkin ada pelajar-pelajar juga gitu, Mas? Ya kalau untuk backgroundnya masing-masing, Mas. Kita ada dari pencak silat, ada dari karate, beberapa pencak silat, dan dari nol basic pun juga ada yang gabung di kita. Jadi tidak harus punya basic seni bela diri lah istilahnya, bisa ikut kita latihan dan berprestasi. Betul, Mas. Selanjutnya nih, teman-teman atlet nih, kenapa ingin masuk di kickboxing?
kenapa fokus pengen prestasi di kickboxing ya? Kenapa nggak olahraga yang lain yang mungkin lebih soft lah, nggak adu fisik gitu? Mungkin ada yang bisa mewakili nih. Mungkin olahraga yang lebih menantang. Menantang, adrenalinnya terpacu nih Mas ya. Benar. Yang lain ada mungkin? Seru. Seru. nggak takut nih cedera atau mungkin ada apa ya, cedera lah pastinya, pasti kontak fisik kan ada cedera nih. Mungkin ada ketakutan itu nggak buat teman-teman atlet? Ya kalau mungkin dari pikiran itu pasti ada. Cuma kan itu udah resiko. Oh siap. Kalau pasti ketakutan, ada pikiran oh ini nanti fatal atau enggak, itu pasti ada pikiran. Terus tapi untuk itu kan apa? Untuk meminimalisir cedera-cedera mungkin, Ya, mungkin apa yang dilakukan? Dari itu apa? Konsisten sama latihan. Latihan terus, latihan jadi terus. apa ya, meningkatkan kemampuan lah ya untuk Iya. mengantisipasi serangan-serangan lawan nih. Iya. Kalau kejuaraannya sudah diikuti teman-teman kickboxing Bojonegoro, apa nih Mas? Wah ya sudah lumayan ya Mas, kita jalan mulai 2020 itu ada di boxing di Karanganyar itu Colomadu, terus kejur prof di Gedung Jakartika Surabaya, terus Gresik. kejurnas juga, Kejurnas. kejurnas di Surabaya juga, terus di Gresik, Open Gresik, terus di Ngawi kemarin, terus yang terakhir baru bulan ini juga di Madiun. Madiun. Bisa cerita nih Mas, ceritanya di Madiun ini seperti apa nih, fight-nya mungkin, keseruannya gimana? Mungkin ada perwakilan nih dari atlet boleh, dari Mas pelatih boleh. Cerita. Dilempar-lempar. Gimana Mas? Di Ngawi ya terakhirnya? Ngawi. Ya. Ngawi. Gimana tuh Mas, di Ngawi itu? Dari mulai pertama kali itu ceritanya juga mungkin banyak sih. Mulai dari persiapan dulu deh. Persiapannya untuk di Ngawi itu berapa bulan? Kalau nggak salah kurang lebihnya 1 bulan lebih Mas ya. 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ya, setiap hari itu. Di sana ada berapa pertandingan tuh, Mas? Sampai akhirnya teman-teman juara nih. Kan aku tahu nih ada yang dapat juara 1 sama 2 atau 3? 3 match. 3 match. Iya. Ada 3 match sampai juara itu, Mas. Sehari langsung atau berbeda-beda? Maksudnya beda hari pertandingannya? Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Soalnya itu kan tergantung dari kelas, dari kelasnya itu. Oh, Kelas banyaknya berapa? peserta juga itu. Iya. Ya? Terus untuk menjaga kondisi nih, kan habis tanding lagi itu, untuk menjaga stamina biar tetap kuat, gimana tuh Mas? Ya yang pasti kita persiapan untuk bertanding itu jauh-jauh hari Mas. Untuk tadi jawaban cara minimalisir untuk terjadinya cedera, kita benar-benar persiapan 2 bulan. Terus pola istirahat juga jaga, pola makan, sampai berat badan kan kita juga harus jaga semua ya. Karena Harus di ada kelas masing-masing. beratnya juga dihitung ya, untuk Iya. menentukan kelas ini. Betul Mas. Jadi sampai pertandingan pun ya akhirnya tidak ada yang repot, yang gini-gini gitu, sudah siap Mas anak-anak itu. Siap. Jadi sudah tidak ada masalah, Kendala, kendala, enggak tidak ada. ada. Sudah siap fight gitu. Kalau keseluruhan atlet kickboxing di Bojonegoro, ya berapa kira-kira Mas? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Kira-kira kalau atlet di Bojonegoro sudah hampir 20-an lebih. 20 di beberapa camp itu ya. Ya, untuk beberapa camp, dan cuma ada khusus yang kita pilihan khusus untuk yang persiapan untuk bertanding. Jadi nggak bisa ikut langsung ikut bertanding, nggak bisa ya. Harus Melalui proses dulu. harus ikuti program-programnya dulu. Oke. Berarti untuk prestasinya nih Mas, udah berapa banyak nih kira-kira? Berapa puluh atau mungkin berapa ratus nih kira-kira? Belum Mas. Masalah prestasi ya mungkin baru 10-an atlet yang mulai dari awal itu sampai yang usia senior sudah menikah ikut Mas. Mas Suprani kan juga sudah menikah. Oh ini Mas Supra? Iya. Oh siap. Ada dulu kejur prof 2021 ya. Ya, pertama 2021 itu di Surabaya. nekat, padahal cabur belum ada. Harusnya kalau ke Jupra tuh berangkatnya Lewat harus ada cabur. rekom dari KONI toh, dari caburnya. Terus saya berangkat sama Mas Dian sama Mas Supra bertiga.
awal tanding itu ya juga Terus kesannya itu juga sekarang ditambah junior ini tambah banyak lagi, tambah ramai. Luar biasa. Tambah lagi. tambah atletnya. Untuk dari teman-teman atlet nih, ada apa ya? Tantangan sih, apa ya? Penolakan nggak sih dari orang tua atau keluarga nih ikut olahraga kickboxing? Kalau pertama-tama ya pasti ada, lama-lama ya juga dibolehin lah. Karena takut ya nanti kenapa gitu. Jangan ngeri juga nih kickboxing. Kalau sama MMA tuh sama nggak sih mas kickboxing ini? Atau mungkin itu bisa kickboxing ini bisa masuk ke MMA? Beda mas. Oh beda. Kalau pertandingan MMA itu bela diri campurannya mixed martial art. Jadi gabungan antara stand up fighting dan grappling. Oh. Kalau kickboxing kan hanya pertandingan stand up, striking saja, tendang, pukul. Jadi tidak ada kuncian ya istilahnya. Tidak ada kuncian. Terus apa nih yang dilakukan kepengurusan nih untuk mengenalkan kickboxing lebih jauh ke masyarakat Bojonegoro? Mungkin kan masih banyak yang belum tahu nih Pak. Ya. Mas. Aku keliru terus ya. Ya, jadi inti untuk memperkenalkan kepada masyarakat seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kita sendiri juga sering-sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan biar masyarakat artinya tertarik untuk olahraga kickboxing ini. Jadi dengan kita tunjukkan kepada masyarakat Bojonegoro, kita bisa berprestasi kan seperti itu. Karena apapun nantinya yang namanya cabang olahraga kickboxing ini juga masuk di PON. Kita juga harus mempersiapkan itu semua. Jadi anak-anak yang sekiranya punya bakat untuk itu semua, monggo kita terbuka lebar-lebar untuk ikut latihan di kickboxing. Gimana nih latihannya, Mas? Pelatih? Kalau pengen ikut, mau daftar jadi atlet kickboxing. Oh ya. Untuk yang mau gabung di kickboxing Bojonegoro gampang kok mas. Asal kita koordinasi dari manapun, dari background apapun, dari cabur apapun sebelumnya kita terima semuanya. Kita biasanya terjadwal latihan malam Kamis dan malam Jumat di kampus IKIP. Oh di IKIP. Kecuali persiapan khusus kita latihan setiap hari. Oh, ya. Langsung merapat saja ke tempat latihan. Oke. Ngomong-ngomong teman-teman yang tertarik kickboxing, punya basic bela diri mungkin bisa ikut juga. Kalau persiapan untuk kejuaraan selanjutnya apa nih mas? Ada tidak? Untuk persiapan selanjutnya anak-anak ini berangkat ke Kediri. Berapa orang nih? Ya, mungkin 4-5 atlet. 5 atlet. Ya. Persiapan sudah mulai atau? Udah mulai ini program minggu ini sudah mulai ini persiapan untuk yang kita akan juga terjun di ring spot juga, nanti Bejo akan pindah di ring spot sementara. Uji coba. Tidak Pak. Ya. Persiapan berarti 2 bulan? Berapa? 2 bulan. Kediri main kemarin jadwalnya Juli. Oh masih 13-14 Juli, bulan 7. Bulan 7 masih banyak waktu ya untuk mempersiapkan. Terus untuk selanjutnya nih, kickboxing akan diarahkan kemana nih, Mas Ketua? Ya, jadi kita sendiri dalam kepengurusan kickboxing ini orientasi kita satu tadi, yang pertama saya sampaikan karena cabang olahraga ini juga masuk PON. Okay. Selanjutnya saya berpesan kepada semua atlet juga, tunjukkan prestasimu. Artinya dalam hal ini kalau sudah punya prestasi, punya nama, itu kan pasti dilirik banyak orang juga, banyak sponsor kan seperti itu. Nah, itu arah ke depannya apapun kita juga akan memikirkan bagaimana masa depan atlet-atlet kita. Betul. Nah, itu yang tidak banyak dipikirkan oleh cabur-cabur lain. Iya benar. Kita berpikir seperti itu, Mas. Tapi untuk sertifikat prestasi ini bisa dibuat untuk mendaftar di misalnya kuliah atau mungkin kepolisian, tentara, bisa betul? Jadi gini, makanya dalam hal ini kalau aturan-aturan itu kan kita sendiri yang membuatkan institusi ya, institusi lainnya. Artinya sepanjang kita mempunyai itu semua, ya kita simpan. Suatu saat barangkali ya institusi itu menerapkan aturan itu, kita sudah punya semua. Oh siap, sudah ada modalnya. Sertifikat prestasi itu harus disimpan. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman atlet itu menang di kejuaraan masih ada sertifikatnya itu simpan, barangkali bisa suatu saat dibutuhkan untuk dasar untuk itu semua. Siap. Ya, ini proses pengajuan ke KONI gimana nih? Jadi gini, kemarin memang struktur kepengurusan kita di tingkat kabupaten sudah terbentuk.
kita kirim ke provinsi, provinsi juga sudah ACC. ACC. Ini dikembalikan lagi untuk memasukkan di KONI Kabupaten. Kita sudah memasukkan di KONI Kabupaten bulan Februari ya. 4 Februari Pak Muskap. 4 Februari kita masukkan ke KONI. Makanya dari KONI, jawabannya KONI nanti tunggu rapat harian atau apa untuk menetapkan kickboxing masuk di KONI. Tapi dia berjanji di tahun ini pasti sudah masuk. Makanya kemarin saya juga sempat bertanya, kalau memang masuk kickboxing ini masuk di tahun ini di KONI, artinya untuk persiapan Porprov kickboxing Bojonegoro ini kan sudah bisa disiapkan dan bisa diberangkatkan. Logikanya kan seperti itu Karena Porprov 2025 ya? Betul, apapun atlet-atlet kickboxing Bojonegoro ini sudah punya prestasi setiap kali bertanding misal di Ngawi kemarin. Karena saya menjabat sebagai ketua kickboxing ini, saya baru 2 kali ini memberangkatkan atlet-atlet kita di sana. Pertama di Ngawi, kedua di Madiun. Itu kita sudah mendapatkan prestasi, artinya peserta yang ikut kejuaraan di Ngawi maupun di Madiun itu hampir seluruh Jawa Timur, ditambah Jawa Tengah, Semarang, ditambah Jawa Tengah. Atlet-atlet kita bisa berprestasi di situ. Padahal saat Porprov kan cuma lingkup provinsi. Otomatis anak-anak ini kan juga punya prestasi. Yang kemarin ikut aja menang. Peluangnya di Porprov juga lebar sekali. Lebar sekali. Baru terbentuk 4 Februari ya Mas? Februari, 4 Februari Muskap kemarin. Kenapa nih bisa atlet berprestasi nih? Apa nih yang membuat teman-teman baru istilahnya umurnya baru berapa bulan tapi prestasinya sudah luar biasa? Apa nih yang membuat itu? Apakah atlet sendiri atau mungkin tekad dari teman-teman pengurus juga? Ya kalau saya sendiri melihat ini dari semangatnya anak-anak emang Mas. Dari semangatnya tim juga dan support dari kepengurusan yang wah luar biasa. Luar biasa. Itu mau tangan ada. Buat kepengurusan KBI Kickboxing Bojonegoro. Dari pembina, Pak Ketua, Wakil Ketua, semuanya totalitas semuanya support dan semangatnya anak-anak juga yang bertanding. Memang saya lihat mental anak-anak ini sudah lumayan meningkat daripada awal-awal latihan hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk foto-foto, hanya untuk video-video, dan keseriusannya untuk menjadi atlet kickboxing Bojonegoro saya lihat tambah yakin, tambah mateng. Siap, terima kasih. Luar biasa. Semoga teman-teman kickboxing Bojonegoro semakin berprestasi nih di kejuaraan-kejuaraan yang selanjutnya. Terakhir nih Mas, mungkin ajakan nih buat teman-teman masyarakat Bojonegoro yang pengen gabung ke kickboxing Bojonegoro seperti apa? Untuk teman-teman yang di rumah, untuk teman-teman yang di sini semuanya, kalau niat untuk olahraga itu adalah tujuan kita, tapi untuk prestasi untuk kickboxing Bojonegoro sendiri adalah harus. Siap, harus tepuk tangan. Demikian nih teman-teman ngobrol kita sama kickboxing Bojonegoro. Mungkin kalau setelah Kediri bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, kita klik-klik lagi prestasinya di Kediri seperti apa. Terus tonton terus video Radar Bojonegoro, podcast Radar Bojonegoro di YouTube kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.